Assalamualaikum. Nah, di video kali ini Bunda itu pengen ngebahas tentang ISK. Jadi, infeksi saluran kemih yang pernah Bunda alamin. Jadi, buat kalian tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini Bunda itu pengen ngebahas tentang infeksi saluran kemih. Jadi, aku itu pernah ngalamin penyakit infeksi saluran kemih sekitar 5 tahun yang lalu, hampir 5 tahun yang lalu. Jadi di sini aku bakalan cerita ke kalian, biarpun aku ceritanya itu sambil malu-malu karena infeksi saluran kemih yang aku alamin itu penyebabnya itu lucu. Nah, kayak gitu. Jadi pokoknya di sini buat kalian yang lagi ngerasa infeksi saluran kemih, pokoknya kalian harus tonton sampai habis biar kalian itu nggak gagal paham. Nah, kayak gitu. Nah, infeksi saluran kemih itu berbeda dengan anyang-anyangan. Nah, kalau infeksi saluran kemih udah pasti anyang-anyangan. Nah, tetapi kalau anyang-anyangan belum tentu infeksi saluran kemih. Nah, jadi paham ya. Pokoknya kalau kalian terjadi infeksi saluran kemih, udah pasti kalian itu anyang-anyangan. Tetapi kalau misalkan kalian anyang-anyangan, belum tentu infeksi saluran kemih. Jadi kalau anyang-anyangan itu hanya kita itu ngerasa ingin pipis terus. Kayak yang dikit-dikit pengen pipis, dikit-dikit ingin pipis, nah kayak gitu. Nah, tetapi kalau infeksi saluran kemih yang pernah aku alamin, jadi anyang-anyangan itu ada, tetapi rasanya itu lebih sakit karena infeksi saluran kemih itu ciri-cirinya yang aku alamin itu demam. Jadi aku itu ngerasa demam, terus perut bagian bawah itu sakit, terus panggul juga aku ngerasain itu sakit. Nah, terusnya lagi yang aku alamin, kalau misalkan kita infeksi saluran kemih itu, kita itu ingin rasanya itu pipis terus. Tetapi pipisnya itu rasanya itu nggak tuntas. Jadi nyampe kita jongkok terus ya biar air berusaha ngeluarin si pipis itu, tetapi susah, nggak bisa. Nah, kayak gitu. Jadi kita udah nih udah cebok ya, kita balik lagi rasa ingin pipis itu ada lagi. Nah, kayak gitu. Dan yang paling parah yang aku alamin waktu infeksi saluran kemih itu, setiap pagi aku itu ngerasain pas mau pipis itu rasanya itu panas, rasanya sakit dan aku baru ngalamin rasanya pipis yang sakitnya kayak gitu tuh bener-bener baru ngerasain. Jadi rasanya itu panas. Nah, sakitnya itu bener-bener yang sakit panas, bener-bener setiap kali aku mau pipis, aku itu nangis. Saking sakitnya. Bener-bener sakit banget. Dan setiap kali kita pipis, udah keluar sedikit, tapi ingin rasanya kayak ada yang keluar lagi, tapi itu susah. Bener-bener yang Masya Allah, itu pengalaman pertama aku sakit infeksi saluran kemih. Cuman kalau anyang-anyangan, aku juga pernah ngerasain anyang-anyangan ya. Jadi kalau anyang-anyangan itu kita kayak ingin pipis terus, kayak yang sedikit-dikit ingin pipis tapi kita nggak ngerasain sakit dan itu sembuh sendiri. Nah, kayak gitu. Cuman kalau untuk infeksi saluran kemih, menurut aku rasa sakit yang nggak tertahan yang waktu aku alamin itu, kalian itu harus butuh bantuan medis dengan berobat. Nah, kayak gitu ya kan. Jadi jangan didiemin karena itu nyiksa banget, bener-bener kesiksa. Sakitnya tuh luar biasa, bahkan kita itu sampai meriang, badan kita tuh rasanya nggak enak. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang aku alamin tuh rasanya kayak gitu, infeksi saluran kemih. Bisa bayangin ya, sakitnya itu luar biasa. Nah, jadi kalian udah paham ya, infeksi saluran kemih itu rasanya itu apa sih namanya, meriang, perut bawah itu rada sakit, panggul rada sakit, terus apa sih namanya, waktu pas mau pipis itu kita itu kesiksa dengan rasa kayak yang panas, sakit, terus pipisnya itu rasanya nggak tuntas, jadi kayak yang pengen pipis lagi tapi nggak ada yang mau dikeluarin. Nah, kayak gitu. Nah, pas kita udah mau balik lagi ke kamar, misal kita tuh ingin pipis lagi tapi pas dipipisin tuh nggak ada. Nah, kayak gitu rasanya. Tapi kalau untuk anyang-anyangan, jadi kita hanya ingin pipis, dikit-dikit pipis, dikit-dikit pipis, tapi nggak ada yang demam, riang, sakit, itu nggak ada. Nah, kayak gitu perbedaannya. Jadi kalian udah paham ya. Nah, untuk masalah penyebabnya, jadi penyebab dari infeksi saluran kemih itu udah pasti bakteri ya kan. Jadi bakteri yang masuk ke apa sih namanya, ke vagina kita, di saluran pipis wanita, dan si pria itu lebih pendek si wanita. Jadi
wanita lebih gampang terkena penyakit infeksi saluran kemih. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tidak bersih atau ada penyebab lain, jadi wanita itu lebih gampang terkena penyakit infeksi saluran kemih. Jadi di sini yang aku bahas penyebab infeksi saluran kemih yang pertama itu bisa dari pemasangan alat kontrasepsi, itu bisa terjadi. Terus dari kalian cebok tidak benar caranya. Jadi menurut aku nih ya, jadi kalau untuk perempuan, kalau misalkan kalian lagi habis BAB, yang kalian cebokin dulu itu lubang pipis kalian. Jadi kalau udah bersih lubang pipis kalian, baru lubang kalian. Nah, kayak gitu. Itu caranya kayak gitu yang benar. Jadi jangan dari bawah ke atas. Jadi itu memungkinkan si bakteri itu masuk ke vagina kita. Nah, kayak gitu. Jadi kalian udah paham ya. Jadi mungkin ini bahasanya sedikit vulgar, cuman ini biar kalian itu lebih jelas. Jadi dari cara kalian cebok itu juga bisa mempengaruhi kalian terkena infeksi saluran kemih. Nah, kayak gitu. Terusnya lagi apa nih ya, kalau infeksi saluran kemih yang aku alamin itu karena, mohon maaf ya, sebenarnya aku malu-malu nih ceritanya. Maaf aku itu pengantin baru sama suamiku, dan bisa bayangin ya, kalau pengantin baru itu mungkin ya si ceweknya itu waktu berhubungan itu nggak basah, belum basah. Nah, kayak gitu. Nah, belum basah, tapi terjadi hubungan dan itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, kayak gitu. Nah, terus penyebabnya lagi juga, infeksi saluran kemih juga bisa terjadi kalau misalkan kalian habis berhubungan, kalian itu nggak langsung pipis. Nah, kalau bisa langsung kalian itu pipis bersih-bersih. Nah, kayak gitu. Jadi buat kalian maupun yang baru nikah atau udah nikah, jadi ini ada tips ya di sini buat kalian. Setelah berhubungan, kalian itu harus cepat-cepat bersih-bersih. Pokoknya dibersihin sebersih mungkin. Karena itu tuh bisa menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, kayak gitu. Jadi kalau aku itu terjadi infeksi saluran kemih ya karena aku itu pengantin baru dan konyolnya dikiranya kita hamil. Kocak kan ya. Jadi kan kalian pasti nyari tahu ya, ciri-ciri hamil itu kadang pipis-pipis terus, perut agak sakit, terus meriang-meriang. Nah, bisa bayangin ya kan, aku itu ada ciri-ciri meriang, perut rada sakit, panggul rada sakit, terus pipis-pipis terus. Nah, dan aku itu pengantin baru, jadi aku mikirnya itu aku hamil. Aku nyampe test pack kocak, aku nyampe test pack dikiranya kita hamil, dan nggak tahu kenapa aku itu ngarep banget hamil. Aku udah yang sok-sok yang kayak yang waktu belum test pack aku tuh udah sok-sok yang kayak aduh ini aku hamil, jadi jalannya yang pelan-pelan kayak yang sok-sok gimana. Jadi waktu pas di test pack aku tuh ngarep aku tuh positif garis 2, ternyata pas di test pack itu nggak ada garis 2, cuman garis 1. Nah, terusnya lagi ya udahlah, aku diemin ya kan. Sehari 2 hari rasanya masih sama, sakitnya setengah mati. Pokoknya buat pipis itu rasanya sakit banget, sakit, panas, pipisnya kayak nggak tuntas. Nah, kayak gitu. Jadi dikiranya aku itu hamil. Bahkan kocaknya lagi suamiku itu setiap pulang kerja ngebeliin aku jeruk. Tahu kan jeruk yang gede-gede kuning oranye itu kan rasanya asem banget. Jadi dia ngarep banget kalau aku itu hamil. Gak taunya infeksi saluran kemih karena pengantin baru ya kan. Jadi penyebabnya ya kayak gitu, si perempuan itu belum basah tapi terjadi hubungan. Jadi itu mempengaruhi infeksi saluran kemih. Terus bisa juga pas kita lagi habis berhubungan, kita itu nggak langsung pipis, nggak langsung dicuci bersih. Nah, kayak gitu. Jadi ini tips buat kalian, buat para mami-mami atau ibu muda baru. Jadi kalau kalian habis berhubungan, kalian itu dibersihkan benar-benar sebersih mungkin karena itu pemicu infeksi saluran kemih. Nah, kayak gitu. Nah, terus penyebabnya lagi ya, jadi pas imun kalian itu nggak bagus. Jadi infeksi saluran kemih itu bisa menyerang pas kalian imunnya lagi nggak bagus, atau pas kalian itu ngerasa kecapean. Nah, kayak gitu. Jadi imun kalian itu nggak bagus, jadi kalian lebih mudah terserang si bakteri itu. Nah, penyebabnya juga kalian itu bisa dari kalian itu kurang minum. Nah, kayak gitu.
kurang minum itu juga nggak bagus. Soalnya kenapa? Kalau kita minum otomatis kan pipis kita itu lancar ya kan. Jadi sehari itu minimalnya itu 1 liter atau 2 liter ya kan. Jadi kalau misalkan kalian minumnya apa sih namanya banyak, otomatis kalian pipis, kalian itu bakal ngeluarin urin, terus kalian itu cebok. Jadi udah pasti vagina kalian itu terjaga bersih. Nah kayak gitu. Jadi di sini kesimpulannya, infeksi saluran kemih itu terjadi karena adanya bakteri, dan penyebabnya itu ya salah satunya yang tadi aku sebutin. Misal pengantin baru, dia berhubungan, si wanitanya itu belum basah, kurang minum, terusnya lagi kalian imunnya pas lagi lemah, terus cara cebok yang salah. Jadi cebok juga harus yang benar. Kalau nggak benar, jadi nanti ada kuman atau bakteri yang bisa masuk ke vagina kalian. Nah kayak gitu. Terusnya lagi ciri-cirinya udah aku jelasin ya. Jadi ada demam, pipisnya nggak tuntas, pas pipis itu rasa panas, sakit, perut bagian bawah itu sakit, panggul sakit. Nah kayak gitu. Nah di sini untuk cara ngobatinnya aku kasih tahu ya. Jadi kalau infeksi saluran kemih yang aku alamin itu tuh butuh pertolongan medis. Soalnya kenapa? Waktu itu aku mencoba, aku diemin ya. Aku mikirnya ini kayak anyang-anyangan biasa, bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi semakin kesini, semakin rasanya itu nggak karuan. Jadi aku itu pergi ke dokter. Jadi aku itu dikasih obat sekitar 7 macam. Pokoknya antibiotik itu udah pasti ada. Dan yang aku tanyain juga, dari salah satu obat itu ada kayak apa sih namanya, obat untuk apa ya, eh syaraf apa ya, bentar ya aku inget-inget dulu, aku lupa. Pokoknya obat untuk iya obat syaraf kalau nggak salah ya. Jadi obat itu fungsinya, jadi gini kan, kadang itu kalau anyang-anyangan itu yang terganggu itu otot dari saluran kemih kita, mungkin tegang apa kayak gimana. Jadi infeksi saluran kemih pun juga sama. Jadi dari salah satu obat itu ada obat syaraf. Terus apa sih namanya, buat nyuci apa, vagina kita. Jadi waktu itu aku dikasih botol, warnanya itu putih kalau nggak salah, depannya tuh G, belakangnya Gomen apa-apa, aku nggak tahu lah, pokoknya aku lupa. Pokoknya botolnya itu warnanya putih. Dan pasti buat ibu-ibu yang pernah melahirkan pasti pernah dikasih sabun untuk mencuci vagina kalian. Jadi aku itu diresepin kalau nggak salah ada 7 macam obat, yang pastinya ada antibiotik, obat yang kayak yang syaraf, terus sama buat nyuci vagina kita. Nah kayak gitu. Jadi alhamdulillah 2 kali minum aku langsung ada perubahan. Bener-bener yang aku itu nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain pipis-pipis lagi. Terusnya lagi apa sih namanya, rasanya itu udah nggak yang panas. Nah kayak gitu. Jadi untuk kalian yang sedang ngerasa infeksi saluran kemih, kalian wajib berobat ya. Soalnya daripada kalian kesiksa lama, karena itu rasanya itu nggak karuan. Soalnya aku bener-bener ngalamin. Nah kayak gitu. Yang sedang ngalamin infeksi saluran kemih, disarankan banget kalian itu jangan berhubungan suami istri dulu. Soalnya itu rasanya itu sakit banget, malah bakalan memperburuk keadaan. Nah kayak gitu. Jadi waktu itu berhubung aku apa sih namanya, pengantin baru, waktu pas lagi sakit infeksi saluran kemih itu, aku itu sempat berhubungan sama suamiku, dan itu rasanya itu sakit. Dan di situ mungkin lebih memperburuk. Pokoknya itu rasanya itu sakit banget, dan aku itu harus ke dokter. Dan waktu itu alhamdulillah obatnya itu cocok. Bahkan waktu aku ngejelasin ke dokter, aku itu malu-malu. Jadi yang dirasain apa? Jadi aku itu bilangnya gini, aku itu pengantin baru, tapi ibaratnya udah mengenal istilah bercinta. Tapi vagina aku tuh kalau pas pipis itu sakit, panas. Terusnya lagi perut bagian bawah itu sakit. Nah coba dicek bu, siapa tahu hamil lah kayak gitu. Ternyata waktu dicek aku itu nggak hamil. Dan si ibu itu bilang aku tuh infeksi saluran kemih. Dia juga bilang di sini ada obat untuk syaraf, jadi biar ototnya itu mungkin nggak tegang ya kan, otot vagina kita. Terus antibiotik udah pasti ada. Terus si
pencuci buat si vagina itu. Nah kayak gitu, jadi kalian udah paham ya. Sorry ngomongnya belepotan. Jadi pokoknya infeksi saluran kemih itu rasanya itu beda dengan apa, anyang-anyangan. Tapi kalau infeksi saluran kemih udah pasti anyang-anyangan. Tapi kalau anyang-anyangan belum tentu infeksi saluran kemih. Kalau anyang-anyangan itu bisa sembuh dengan sendirinya. Terus pas pipis juga nggak yang ngerasain sakit. Tapi kalau infeksi saluran kemih itu Masya Allah rasanya nggak karuan, dan bahkan kalian itu bisa meriang-meriang. Nah kayak gitu. Jadi udah jelas ya. Penjelasan aku mungkin agak belibet, tapi mudah-mudahan kalian itu paham, jelas. Dan buat kalian yang sedang ngerasain infeksi saluran kemih, aku doain semoga kalian itu cepat sembuh. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.